Selamat datang di presentasi Sistem Manajemen Data Pasien. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda langkah-langkah untuk pengoperasian aplikasi ini. Langkah pertama, kita akan membuka XMPP. Kita perlu menjalankan Apache dan MySQL. Ini penting agar nantinya kita dapat mengakses database yang kita butuhkan. Setelah XMPP berjalan, kita buka web browser dan ketikkan alamat localhost/phpMyAdmin. Di sini kita akan melihat daftar database yang tersedia. Mari kita klik pada database yang ingin kita gunakan, yaitu DBRS. Di database DBRS kita memiliki 6 tabel, yaitu tabel dokter, laporan, obat, pasien, rekam medis, dan resep obat. Kalian bisa melihat nama-nama kolom dari setiap tabel yang sudah kami buat ini. Selanjutnya, kita akan membuka project yang telah kita buat di NetBeans. Mari kita bisa lihat ini kodenya. Kita akan menjalankan file login. Di halaman login ini kita perlu memasukkan username dan password. Perlu dicatat bahwa hanya admin yang memiliki akses untuk memasukkan atau masuk ke dalam sistem ini. Setelah kita mengklik tombol login, kita akan diarahkan ke halaman dashboard utama. Di dashboard utama ini, kita memiliki navigasi pasien. Di sini, kita dapat menambahkan pasien baru setelah mengisi data yang diperlukan. Kita bisa menambahkan nama pasien, alamat, tanggal lahirnya, jenis kelamin, nomor telepon pasiennya ya. Kita buat contohnya. Ada Esan ke Kampung Durian Runtuh nomor 18 pada Mei 13, 2014. Laki-laki. Nah, kita bisa mengklik navigasi dari cari pasien. Nah, kita bisa mencari pasien dengan mencari namanya atau juga ID pasiennya. Kita hanya perlu melihat dari filternya. Kita bisa memilih dari filternya, lalu menekan tombol cari. Nah, kita bisa milih navigasi dari daftar pasien untuk melihat data pasien keseluruhan. Di menu
di menu file kita bisa memilih opsi untuk logout yang memungkinkan kita keluar dari akun dan kembali ke halaman login seperti yang pada awal tadi. Dan jika ingin keluar dari aplikasi sepenuhnya, kita bisa menekan tombol exit. Demikian presentasi mengenai sistem manajemen data pasien. Untuk penjelasan selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Halo, perkenalkan saya Alesya Rani. Saya akan menjelaskan langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan login sebagai admin. Setelah memasukkan username dan password yang benar, jika login berhasil, kita akan diarahkan ke dashboard utama. Yang pertama, mari kita mulai dengan memilih menu dokter. Di menu ini kita memiliki beberapa opsi yang sangat berguna. Kita dapat menambahkan dokter baru ke dalam sistem dengan mengisi data yang diperlukan. Di sini saya akan menambahkan data melati untuk nama dokter dan spesialis umum, jadwal praktik, tanggal lahir, nomor telepon. Jika sudah mengisi data, kita akan klik simpan dan data dokter berhasil disimpan. Oke, kembali ke dashboard utama. Nah, di dashboard utama kita akan memilih lagi jadwal dokter. Di jadwal dokter ini, kita bisa melihat jadwal praktik dokter untuk mengetahui kapan mereka tersedia. Kita akan memilih rekam medis. Di menu ini kita punya beberapa fitur penting, yaitu menambahkan rekam medis. Kita dapat menambahkan rekam medis baru untuk pasien dengan mengisi informasi yang diperlukan. Data berhasil disimpan. Selanjutnya, kita akan memilih menu rekam medis lagi, riwayat medis. Nah, di riwayat medis ini kita bisa melihat semua rekam medis yang telah terdaftar dalam sistem. Lalu ada cari rekam medis. Di rekam medis ini juga kita bisa mencari rekam medis tertentu. Kita dapat menggunakan fitur yang telah ditentukan untuk menemukan data yang relevan. Nah, dengan fitur-fitur ini, kita dapat dengan mudah mengelola informasi dokter dan rekam medis pasien. Lalu kita klik logout. Nah, dengan fitur-fitur ini, kita dapat dengan mudah mengelola informasi dokter dan rekam medis. Hai teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Nah, di sini kita akan mulai dengan login sebagai admin, lalu kita isi username dan passwordnya, lalu kita login. Ketika kita klik button login, maka kita akan langsung menuju dashboard utama dari sistem ini. Nah, setelah itu kita akan menuju ke menu item resep obat. Nah, di dalam menu resep obat itu kita akan mengisi form obat. Nah, di sini ada ID obat, nama obat, jenis obat, harga, juga stoknya. Lalu ada button simpan untuk menyimpan data ke dalam database. Lalu kita bisa mengeditnya, data yang telah kita buat dengan cara mengklik tabel atau record
yang sudah kita buat. Lalu ketika kita mengklik button selanjutnya, kita akan bisa mengisi data baru dengan ID yang berbeda. Lalu ada button kembali untuk kembali ke dashboard utama. Lanjut, setelah kita kembali ke dashboard utama, kita bisa melihat daftar obat yang telah kita buat. Di sini ada 5 ID obat ya yang sudah kita buat, ada Sunmol, Huvagrip, dan lain-lain. Lalu kita klik button kembali untuk kembali ke dashboard utama dan kita bisa ke cari obat. Nah, di cari obat ini ada pencariannya sesuai dengan nama obat atau jenis obatnya. Kita bisa mengklik tombol cari untuk mencarinya, lalu ada tombol kembali juga untuk kembali ke dashboard utama. Selanjutnya kita bisa ke daftar obat sudah ya tadi. Kita bisa kembali ke form resep obat atau tambah resep obat. Nah, ini untuk menambah resep obat, ada ID resep, ID rekam medis, ID obat, dosis, juga cara pakai. Di sini buttonnya juga sama ya, button simpan untuk menyimpan data ke database, edit untuk mengedit data, button selanjutnya untuk mengisi data baru dengan ID berbeda, lalu ada button kembali untuk kita bisa kembali ke dashboard utama. Nah, setelah kita berhasil menginput data resep obat, kita akan menuju ke daftar resep obat. Nah, di daftar resep obat kita bisa melihat ya apa saja yang sudah kita input. Lalu kita bisa mencari resep obat. Di sini kita bisa mencarinya dengan menggunakan filter ID rekam medis ataupun ID resepnya. Setelah kita membuat resep obat dan juga tabel form lainnya yang seperti tadi yang sudah dijelaskan teman-teman saya, maka kita akan beralih ke menu laporan atau report. Di sini kita untuk mencetak data. Ini kita akan mencetak data pasien di form pasien. Nah, setelah itu kita beralih menuju pengaturan untuk ngeprint dan kita akan ditujukan kepada file explorer yang ada di laptop kita dan kita bisa membuat nama filenya dalam bentuk PDF. Lalu kita bisa mengeprintnya di mesin printer. Begitu juga untuk form dokter dan form obat. Oke, karena sudah berhasil semua, kita akan klik button exit untuk keluar dari seluruh aplikasinya.